إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah sampai dengan hari ini, di Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita. Agar apa, Pak? Kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehat dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kalau kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, banyak sekali pada akan mampu kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau mau coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semenjak kita lahir sampai dengan hari ini, la tuhsuha, maka kamu tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat teragung, nikmat terbesar bagi umat Islam
yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada manusia dari jalan kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita cuma hanya diam saja, tidak ada konsekuensi atau kewajiban kita kepada Rasulullah SAW? Tentu jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul agar menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya para nabi dan rasul sudah menyampaikan semuanya kepada seluruh umat manusia. Nah, kita umat Islam, setelah kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, ada konsekuensi, ada kewajiban yang harus kita tunaikan, ada hak-hak Rasulullah SAW yang wajib bagi kita untuk tunaikan. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, kalau waktunya cukup, kita akan menyebutkan di antaranya 4 yang disebutkan oleh para ulama kita. Kewajiban kita sebagai seorang hamba, kewajiban kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin yang mereka mengaku mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di antara kewajiban kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pokok yang paling asas, ta'atuhu fima amara, mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau bicara tentang taat, ringan di lisan, berat untuk melakukan amal. Namanya taat kepada Allah, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ringan sekali kita ucapkan. Tapi buktinya dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita langgar. Ini bukti iman tidak sampai ke dalam hati mereka. Iman hanya diucapkan dengan lisan mereka, tidak sampai ke dalam hati mereka. Kemudian mereka tidak mengamalkan dengan anggota badan mereka. Muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat dengan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan pokok dan dasar kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain, Pak, kecuali dengan cara kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita di dunia kan ingin masuk surga, ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara syaratnya apa? Syarat mutlak yang tidak boleh dipilih-pilih. Apa itu? Taat kepada Allah dan taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Mau masuk surga, taat Allah, taat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya singgung di awal, ucapan taat itu sangat mudah kita ucapkan dengan lisan kita, tapi sangat berat dalam prakteknya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya, mengabarkan bahwasanya kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku, setiap umatku pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau, kecuali yang boleh. Kita kok bertanya-tanya,
orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kalau secara lisan, tidak ada seorang muslim yang menolak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi tujuan hidup seorang hamba di atas muka bumi ini, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi SAW, ada orang-orang yang enggan, ada orang-orang yang tidak mau, ada orang-orang yang menolak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Mana para sahabat bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Faman ya'ba ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar. Simpel dia. Ucapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani. Siapa yang taat kepadaku, taat kepada Nabi SAW, tidak menentang Nabi SAW, mengamalkan sunnah Nabi SAW, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga, kata Nabi SAW. Wa man asani, dan siapa yang maksiat kepadaku, yang menentang Rasulullah SAW, dan cinta dengan sunnah Nabi SAW, tidak mau mengamalkan sunnah Nabi SAW, faqad aba, maka inilah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini. Ada ternyata orang-orang yang enggan, ada orang yang tidak mau, ada orang yang menolak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul. Ada tak kira-kira, mungkin di pertanyaan dalam, nak mungkin orang muslim dia ngaku Islam, ngaku beriman kepada Allah, menentang Rasul secara sengaja? Tidak ada. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, yang sudah jelas-jelas petunjuk di hadapannya. Terkadang ada manusia yang kita berikan dalil Al-Quran, kita sampaikan hadis Nabi SAW, ditolak juga oleh dia. Sudah jelas petunjuk di hadapannya. Kenapa itu bisa terjadi? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati manusia agar manusia itu mentaati Allah, agar manusia itu berangkat dari rumahnya ke masjid untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati itu, Pak. Adapun para dai, para ustaz hanya menyampaikan saja. Makanya Allah sebutkan tadi dalam Al-Qur'an, wa may yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul yang sudah jelas-jelas petunjuk baginya, lagi boleh pakai juga. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Apa kata Allah? Wallihi matawalla wa nuslihi jahannam, akan palingkan kemana dia berpaling. Tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallihi matawalla wa nuslihi jahannam, dan kami akan ancam mereka, akan masukkan ke dalam neraka jahannam yang Allah Subhanahu wa taala. Wasaat masir, dan jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nampaknya cuma 2 poin aja kita bahas pada kesempatan Jumat yang singkat ini. Yang kedua, kewajiban kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, di samping kita mentaati beliau, tasdiqun fima akhbar. Yang kedua, membenarkan apa saja yang diucapkan oleh Nabi SAW, baik itu perkara yang telah lalu atau perkara yang akan datang, baik itu masuk akal kita ataupun tidak masuk akal kita. Kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW,
tasdiqun fima akhbar, membenarkan apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak? Wajib bagi kita untuk membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW ketika beliau berbicara, ketika beliau menyampaikan, baik itu perkara-perkara yang gaib, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Nabi SAW ketika menyampaikan sesuatu, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdiqun fima akhbar. Apa bukti kenabian Nabi kita Muhammad SAW? Perpecahan umat yang terjadi sekarang, yang kita lihat, yang kita rasakan, bahkan kita melihat, bahkan kita merasakan sendiri, Pak. Bagaimana umat Islam terombang-ambing, bagaimana umat Islam terpecah belah. Itu Nabi SAW ribuan tahun yang lalu sudah mengabarkan kepada kita, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, kata Nabi SAW. Maka sesungguhnya apabila kalian hidup setelah sepeninggalanku, fa sayara ikhtilafan katsira, maka pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Di zaman Nabi sudah ada perselisihan? Belum ada. Berarti Nabi SAW berbicara tentang apa? Berbicara tentang sesuatu yang gaib. Apa kewajiban kita? Tasdiqun fima akhbar, membenarkan apa saja yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Kaum muslimin sedang dimana semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, Pak, ketika kita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita ingin mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala, satu kuncinya apa itu? Mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikkan hati manusia, yang memegang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, maka tetapkan aku di atas agama. Dalam riwayat lain disebutkan tsabbit qalbi ala ta'atik, maka tetapkan aku agar aku menjadi orang yang benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan, Pak? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia, ya, untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.